Ini pertanyaan sebenarnya teman-teman. Bang, kenapa sih di kandang merpati itu secara desain jadi kayak tatakan tempat kotoran sama alas atas buat saringan? Kok itu beda-beda? Ada yang pakai bambu, ada pakai kayu, ram kawat, dan yang lainnya ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sih ini cepat sekali teman-teman membersihnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat merpati Indonesia, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu ya teman-teman. Amin. Ya dari ini saya lagi cleaning kandang nih sahabat. Sekali kita mau sharing karena saya keinget pertanyaan dari sahabat saya minggu kemarin itu ada main ke sini dan dia lihat kondisi kandang merpati dan pertanyaan cukup apa ya? Kalau dibilang cukup unik juga kalau kita gali ya teman-teman. Dalam artian kita sambil sharing. Nah pertanyaan seperti ini sahabat, Bang sorry gua mau nanya nih, itu untuk kandang merpati kenapa sih kok kalau sebenarnya sih dia pernah lihat juga di daerah yang lain kok beda-beda katanya untuk alas sama tempat kotorannya. Kalau ini kan tipenya kandang macan ya teman-teman, bisa lihat itu ada lacinya dan ini juga bisa lihat ada sorongnya. Nah ini buat tempat kotorannya. Nah atasnya itu ada yang pakai bambu, ada yang pakai ram kawat dan langsung melamin. Nah itu kalau dibilang fungsinya apa sih dan perbedaannya apa? Nah ini yang akan saya bahas ya teman-teman. Sebenarnya kalau dari tujuannya itu sama aja ya teman-teman. Itu kembali ke desain kita memang sukanya seperti apa. Yang kedua memang kita menyesuaikan budget juga ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka bambu. Pertama kenapa suka bambu? Karena jujur saya kan pertama saya nggak punya joki rawat atau perawat kandang di kandang ya teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa full waktunya. Tapi kalau memang khusus untuk tim-tim besar itu mereka memang punya khusus orang-orang yang di bagian jobnya, dalam artian joki pelepas, perawat kandang, dan itu udah ada semua ya teman-teman. Jadi udah ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau untuk kita yang waktunya memang terbatas, sempit, tapi masih digarap dengan sendiri itu kalau saya contohin lebih baik kita pakai yang sistem bambu ataupun pakai sistem yang plastik slat teman-teman. Nah buat sahabat yang masih penasaran, Bang kenapa sih abang milih bambu? Karena yang pertama bambu itu walaupun kita telat cleaning teman-teman, dalam artian bagusnya setiap hari ya teman-teman kalau untuk bersihin setiap hari. Tapi kalau memang kita ada waktu ya mau gimana lagi kan. Yang jelas jangan terlalu kelamaan karena bagaimanapun si kotoran ini bahaya. Nantinya kan dia mengeluarkan gas ya lama-lama teman-teman. Nah gas ini sebutnya amoniak teman-teman. Jadi kurang bagus juga untuk kesehatan burung. Nanti ada malah si burung bisa kena sakit atau kena virus ya. Kita akan bahas satu-satu. Mungkin keunggulan dari melamin kayak apa triplek melamin itu secara proses cleaning kandang itu lebih cepat ya, karena ketika si merpati itu buang kotoran baik itu masih basah ataupun kering, kita gampang cukup pakai busa ataupun kain langsung lap langsung bersih ya teman-teman. Tapi di sini minusnya pertama kita harus benar-benar full di kandang, khusus memang yang ada keliling kandang. Tapi kalau untuk orang yang sibuk dalam artian memang nggak punya waktu full di kandang itu kesulitan teman-teman. Apalagi untuk melamin itu kan si kotoran nggak langsung kering. Itu pertama sering kotor ke bulu, terus ke kaki dan intinya basah ya teman-teman ya. Potensi lembab juga lah kalau kita telat cleaning kandangnya. Terus yang kedua pakai ram kawat. Nah ram kawat ini kan itu ada beberapa macam ya teman-teman. Tapi yang sering dipakai itu ada dua, itu bahan dari besi sama stainless. Nah kotorannya besi itu posisinya cepat karat kalau dia kena kotoran cair, terus si pelapis catnya itu kelupas, otomatis itu bakal bahaya juga teman-temannya. Pertama karatnya itu bisa penyakit juga ke burung. Terus yang kedua itu pakai stainless. Nah kalau stainless ini lebih aman, dia nggak karat, tapi ya tetap ya ketika si kotoran udah kering, pas kita mau cleaning kandang itu susah. Tapi tambah bulu-bulu yang lagi mabung, yang bulu kecil itu nempel teman-teman, kelihatannya kotor juga. Kalau kita pakai kayu tetap sama aja ya teman-teman, itu bisa gampang dibersihin, tapi kayu nempel dan lembab, mudah berjamur juga teman-teman. Jadi kalau alasan saya kenapa pakai bambu, bambu itu kan dia ada lapisan kayak hinis ya teman-teman. Jadi hinis itu yang nanti gampang dibersihkan, sekalipun si kotorannya itu udah kering, kita sembor pakai air atau kita semprot pakai air, kita langsung sikat udah pasti langsung bersih. Nanti saya akan lihatin aja videonya teman-teman. Saya dari dulu memang sukanya itu pakai bambu, tapi pertanyaannya tadi saya sebutkan itu kembali ke selera sahabat dan kembali ke budget. Dan ketiga yaitu pertama waktu. Kalau memang sahabat punya joki rawat kandang ya itu
lebih aman lagi, karena memang kan secara waktu juga lebih loyal, sehingga aman lah kalau untuk proses-proses cleaning di kandang. Tapi kalau untuk para pemula yang sama seperti saya juga ya teman, punya waktu sulit buat waktu cleaning kandang, kadang 2 kali sehari, 3 kali sehari, bahkan yang lebih parahnya seminggu sekali, itu cukup efektifnya pakai yang bambu ya teman-teman. Tapi desainnya tetap kita pakai sistem yang pakai ini nih, laci teman-teman. Jadi kalaupun sisa ringannya kita telat cleaning, minimal yang tempat kotoran bawahnya itu kita bisa buang teman-teman, kotoran, jadi tetap ke kontrol. Nah bedanya kalau yang melamin itu nggak ada toleransi ya teman-teman, memang harus tiap hari dibersihkan. Apalagi kalau kita pingin mengurangi waktu cleaning kan, itu si burung harus di dalam, terus kasihan teman-teman, kan burung juga harus diumbar di dalam kandang, tapi ya nggak di dalam gupon ya teman-teman. Paling kita langsung aja ya teman, kenapa pakai bambu, saya suka lebih pakai bambu. Kita akan cek aja di videonya seperti apa. Tapi ini juga bukan acuan sahabat, oh ini bang harus pakai bambu, itu bebas, kembali ke selera sahabat, kembali ke budget sahabat, dan kembali lagi ke waktu sahabat. Jadi ada 3 itu ya teman-teman. Yang jelas yuk kita cek aja. Ini saya akan contohkan, ini adalah saya pakai bambu, kelihatan kotor ya teman, udah kering. Kita mau coba semprot pakai air, dan gampang gak sih ngebersihinnya. Oke. Nah sahabat, ini udah kita semprot tadi ya kotoran yang kering, dan sekarang kita mau coba langsung sikat. Jadi ini yang sebut hinis bambu tuh yang ini teman-teman, yang licinnya tuh. Ini kelihatan kotor ya. Ini kalau kita langsung gini, nah tuh teman-teman, dia langsung bersih. Dan kita cek ini yang kotor lagi, yang sebelah sini. Tuh teman-teman. Jadi kalau ngambil yang alas atas, kalaupun kita telat, ini masih aman ya sahabat. Tadi sini kotor banget, dan sekarang udah langsung bersih. Jadi untuk desain alas atas masih bebas, medianya pakai yang apa aja, bahannya yang jelas tujuannya supaya gampang dibersihkan. Tapi kalau saya itu lebih suka pakai bambu, walaupun kandangnya aluminium, pasti desain alas atas itu saya pakai bambu teman-teman. Karena cenderung memang dari segi waktu saya nggak bisa loyal ya di kandang. Jadi kalau sering telat cleaning masih efektif buat ngejar atau recovery ya teman-teman. Oh. Jadi tinggal yang itunya belum ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat informasinya teman-teman.